Hai, Economist di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya IHSG ini masih bergerak volatil dan cenderung tertekan. Sementara untuk rupiah sendiri terus melemah dan saat ini harganya sudah tembus 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, untuk kita membahasnya, langsung saja kita ngobrol dengan praktisi saham ada Mbak Ellen May di sini. Terima kasih Mbak Ellen sudah hadir bersama kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan situasi IHSG kita pada saat ini? Iya, jadi kemarin asing belum keluar itu kan karena last week sebenarnya MSCI melakukan rebalancing. Ada sekitar mungkin 18 saham, 18 saham yang keluar. Sebenarnya 19, tapi IMT kan dari Global Standard Index kan, turun ke small, ya jadi ke small caps gitu. Dan itu membuat aliran dana asing keluar. Ditambah lagi berita FTSE akan mengikuti langkah MSCI melakukan hal yang sama. Jadi rapi-rapi portfolionya yang pastinya akan diikuti oleh institusi-institusi besar untuk indeks MSCI terutama dan berpotensi mengakibatkan dana asing itu bisa keluar eh, bahkan puluhan triliun dari bursa saham Indonesia. Oke, ya karena pas banget juga ya di tanggal 19 Mei ini ada dari Ketua OJK, Menteri Investasi, sampai DPR yang diwakili oleh Sufmi Dasko itu sedang datang ke BEI ya. Dan dia juga menyampaikan bagaimana penyebab volatil IHSG kita ini karena ada faktor global dan juga faktor domestik yang tadi disebutkan juga terkait MSCI gitu. Tapi ada lagi nggak sih sebenarnya kekhawatiran dari asing gitu yang membuat ini berpengaruh dengan market kita? Hmm, jadi pastinya kunjungan dari beliau-beliau ke bursa ini menjadi satu sentimen yang positif ya. Meskipun demikian, dari asing mereka masih memperhatikan numbers. Nomor satu yang diperhatikan pastinya sebenarnya fiskal gitu ya. Jadi postur APBN di mana di 2025 kemarin kan angkanya di 2,92% dan ditambah dengan kondisi geopolitik saat ini harga minyak masih mahal dan saat harga belum dibuka padahal asumsi harga minyak waktu itu 70-an sekarang sudah di atas 100 terus. Dan ini pastinya menjadi satu tantangan dan satu resiko buat Indonesia yang meningkat. Di asing pun sebenarnya risikonya juga meningkat ya. Juga di pasar obligasi asing, Amerika juga yield-nya juga naik obligasinya. Di Indonesia juga dan harga obligasi turun. Itu jadi tantangan buat seluruh negara. Tapi apa yang membuat Indonesia ini menjadi tantangannya lebih besar karena potensi defisit APBN terhadap GDP itu tantangannya bisa melebihi 3% dan saat ini saya melihat dari pemerintah sendiri sangat berusaha untuk menjaga supaya itu bisa di bawah 3%. Itu yang menjadi tantangan utama. Kemudian kebijakan dari MSCI untuk membenahi mungkin ya, memberikan saran untuk membenahi tata kelola pasar saham Indonesia itu juga membuat investor asing banyak keluar. Selain itu, pandangan outlook dari lembaga pemeringkat rating dunia seperti Moody's, Fitch yang menurunkan outlook Indonesia dan bulan Juni nanti S&P juga mau datang ke Indonesia untuk mengecek secara langsung kondisi Indonesia bagaimana dan masih ada resiko untuk downgrade rating ke depan. Jadi sebenarnya hal ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena jika asing keluar dari pasar saham Indonesia maupun pasar obligasi, itu mereka convert ke USD dan itu menjadi satu tekanan buat nilai tukar rupiah kita. Meskipun saya melihat BI sendiri sudah melakukan yang terbaik dan ya sangat baik sekali menurut saya. Tapi perlu diimbangi dari hal-hal yang lain juga. Oke, nanti kita akan bahas juga ya terkait dolar, tapi ini masih terkait kunjungan dulu nih dari Ketua OJK dan juga Kementerian Investasi dan juga DPR. Tadi yang menarik Menteri Investasi bilang kalau misalnya sekarang itu jumlah retail di Indonesia kan sudah sangat banyak nih, bertambah 7 juta menjadi 27 juta. Kemudian dibilang juga secara fundamental dan saham BUMN di bursa kita ini sudah membuat yield jangka menengah panjang yang baik gitu. Sehingga apakah menurut Mbak Ellen itu juga sudah bisa menjadi sentimen positif nih buat investor asing terutama? Jangka pendek, iya. Jadi bagaimana langkah pemerintah, bagaimana cara berkomunikasi di ruang publik juga pastinya itu pasti diperhatikan oleh investor asing dan kunjungan ke IDX itu juga menjadi satu hal yang sangat bagus sekali. Namun di sini
investor asing saya perhatikan masih akan melihat numbers. Numbers itu tidak hanya fiskal saja, tapi salah satu contohnya emiten-emiten di bursa yang masuk HSC itu juga termasuk numbers yang diperhatikan. Nah, saya rasa nanti guyuran di bursa ini akan berkurang atau akan mereda seiring dengan sentimen dari MSCI yang sudah terdiskon oleh market. Artinya kalau asing sudah keluar terkait dengan rebalancing MSCI ini sudah selesai, terkait MSCI itu sampai 29 Mei, setelah itu diikutin rebalancing FTSE. Jadi sampai bulan Juni lah beres itu, bulan Juni pertengahan atau bahkan akhir itu beres. Nah, mungkin pasar saham Indonesia bisa akan lebih baik, tapi kita nggak tahu sentimen apa lagi yang terjadi ke depan gitu. Dan kalau kata Pak Peri, rupiah bisa membaik di bulan Juli atau Agustus jika memang benar demikian adanya, maka itu bertepatan dengan sentimen-sentimen dari MSCI dan FTSE yang mungkin sudah lewat, yang sudah mereda. Namun setelah itu ke depan kita masih memperhatikan sentimen dari global lainnya seperti review dari lembaga pemeringkat rating. Oke, jadi untuk secara fundamental kita dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% itu juga apakah memberikan sentimen positif juga gitu? Meskipun di balik tadi masih ada laporan APBN defisit yang juga jadi pertimbangan investor asing ya. Iya, dengan angka GDP di 5,6, pertumbuhan di angka seperti itu, dengan angka GDP yang bertumbuh tinggi, pastinya itu juga akan berkontribusi pada penghitungan defisit per GDP itu bisa menjadi lebih kecil, karena kan pembaginya kan lebih besar, gitu ya. Nah, saya rasa itu bisa menjadi satu hal yang positif, meskipun sebenarnya dari pihak asing sendiri, seperti contohnya S&P, itu mereka sangat aktif untuk mereka melakukan riset secara mandiri. Jadi mungkin faktor penentu kebijakannya bukan cuma dari angka GDP dari dalam negeri kita saja. Mungkin saya tidak tahu apakah ada faktor penentu lain. Arah kebijakan ekonomi pun juga turut diperhatikan begitu ya Mbak Ellen Sa- buat asing ini. Sangat diperhatikan. Nah, jadi misalkan arah kebijakan ekonomi bagaimana sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada kebijakan seperti royalti minerba yang mau naik, kemudian sempat ditunda. Itu juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Kita percaya Indonesia sekarang ini lagi berbenah, eh, dan kebijakannya saya perhatikan menuju pro-growth, menuju pertumbuhan. Namun langkah-langkah yang diambil mungkin banyak perbedaan dari kebijakan yang sebelum-sebelumnya, sehingga mungkin di sini banyak menimbulkan pertanyaan buat asing, dan sepertinya Indonesia sedang dalam masa ujian atau masa pembuktian. Semoga bisa bisa sesuai dengan harapan. Dan untuk gambaran kita ada nggak sih Mbak data sudah berapa banyak sih asing jadi maksudnya dari awal tahun itu asing terus agresif keluar gitu ya Mbak ya, sampai detik ini. Iya, asing keluar kalau dari data Bloomberg hingga 2 hari yang lalu ya, itu sekitaran mungkin setelah itu ada tambahan lagi sekitaran 40 triliun di pasar saham. Sedangkan kalau data FDI itu sekitaran 50-an triliun untuk net foreign sale-nya gitu. Jadi dari awal tahun sampai mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Jadi kalau ditambah net sale kemarin dan hari ini, eh, saya percaya lebih banyak. Cuman kalau saya boleh mengomentari ini, ya Indonesia sekarang dalam masa rapi-rapi, pasar saham Indonesia, kalau saya boleh menyemangati teman-teman semuanya, seperti rumah yang sedang dibersihin, dikelaterin. Ya, semoga Oke. tahun depan bisa lebih baik. Jadi ya mau nggak mau ini adalah proses yang harus terlewati juga gitu ya, karena kita lagi bersih-bersih gitu kan ibaratnya pasar modalnya. Oke Mbak Ellen, untuk edukasi buat kita juga sebenarnya bagaimana korelasi antara melemahnya rupiah dengan kondisi IHSG saat ini? Ini kayak saling terkait ya, antara ayam dulu atau telur dulu gitu. Jadi dengan keluarnya asing karena rebalancing MSCI dan juga bukan cuma rebalancing, sebenarnya perbaikan tata kelola terkait dengan saham-saham berkonsentrasi pemilikan tinggi ASC di Indonesia, itu kan membuat asing keluar dari pasar saham Indonesia. Keluar teh.
Dan asing keluar pakai USD, kebutuhan USD yang tinggi itu membuat rupiah melemah. Penyebab rupiah melemah sebenarnya bukan cuma itu. Ada penyebab lain, yaitu kekhawatiran akan defisit melebar, ya. Terus kemudian karena kondisi geopolitik juga yang membuat defisit juga bisa makin melebar karena subsidi BBM pastinya jadi cost yang lebih besar. Kemudian impor yang lain juga lebih besar biayanya, harga jadi pada naik, plastik juga semua pada naik. Jadi kaitannya kalau asing keluar dari pasar saham Indonesia udah pasti membuat rupiah melemah atau menjadi tekanan buat rupiah karena mereka convert ke USD. Dan sebaliknya, ketika rupiah kita melemah, itu akan menjadi satu sentimen negatif buat investor pasar modal dari asing yang melihat Indonesia, melihat bahwa resiko di Indonesia secara ekonomi itu meningkat dan return mereka terhadap investasi jadi menurun karena nilai tukar rupiah kan nilainya jadi lemah sekali. Jadi mereka cenderung mengalihkan uang dari investasi di Indonesia ke pasar negara lain. Sebagai contoh, saat ini pasar obligasi Amerika atau US Treasury dan juga pasar saham Amerika itu sedang bullish. Jadi pasar obligasi Amerika tingkat imbal hasilnya juga sedang tinggi. Banyak uang asing yang masuk ke sana karena meskipun ya Amerika presidennya lumayan spontan ya, tapi mereka melihat risikonya secara global masih lebih rendah dibandingkan dengan emerging market dengan kondisi masih ditutupnya Selat Hormuz saat ini banyak yang beralih dari negara berkembang menuju ke Amerika balik lagi beli ke US Treasury-nya dan juga investasi emas di luar sebagai safe haven, tapi masih lebih ke US Treasury. Nah, hal ini mutar terus. Ini kalau rupiah tidak bisa ditahan pelemahannya, akan membuat pasar saham juga makin tertekan. Demikian pula juga dengan pasar obligasi, meskipun saya percaya di sini peran Bank Indonesia sudah melakukan yang terbaik dan mereka udah all out. Oke, memang dari pihak Bank Indonesia sudah melakukan berbagai langkah juga ya untuk menstabilkan rupiah ini. Tapi apakah mungkin juga nih apa yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia hanya sebagai obat saja? Karena mungkin akarnya tadi yang tadi kan ngomongin tentang ada defisit APBN dan sebagainya itu juga seharusnya apa ya dipertimbangkan untuk dibenahi gitu. Ya, jadi memang kalau kata Pak Ferry ada di bulan-bulan Mei itu banyak pembayaran dividen, musim haji itu membuat kebutuhan akan USD meningkat. Tapi ada faktor X dari luar negeri yang di luar kendali kita, seperti contohnya Selat Hormuz ditutup. Ya, jadi kalau ditanya apakah langkah dari BI ini seperti Panadol aja, mesti harus diberesin penyebab sakit atau infeksinya. Saya setuju penyebab sakit atau infeksinya mesti diberesin dan penyebabnya itu sebenarnya eh, satu sih potensi kekhawatiran melebarnya defisit APBN ditambah dengan Selat Hormuz masih ditutup, kebutuhan subsidi yang meningkat, dan kemudian dari MSCI itu tadi, ya. Jadi kalau MSCI dan FTSE saya rasa itu sementara, sementara. Setelah bulan Juni ini akan membaik. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya lebih ke bagaimana kondisi setelah itu terkait dengan perang dari Selat Hormuz ini, apakah sudah dibuka atau belum? Ya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Dan yang kalau jadi akar permasalahan mungkin lebih ke bagaimana budgeting, eh, mengatur spending untuk hal-hal yang lebih prioritas terlebih dahulu. Jika hal itu dilakukan, mungkin itu akan menjadi satu obat yang tidak hanya Panadol, tapi mungkin akar permasalahannya bisa diperbaiki. Yang dimana akar permasalahan itu tadi diperparah dengan kondisi geopolitik dan dari eksternal dan mungkin faktor musiman seperti musim haji dan musim pembayaran dividen gitu. Tapi ya itu tadi saya setuju dengan Bariska. Oke, tapi kenapa akhirnya investor ini ya, terutama asing itu sangat memperhatikan bagaimana spending dari negara kita di APBN ini? Hmm, karena ada angka batas 3% itu yang menjadi satu benchmark.
Sebenarnya ini angka ini mulai dipakai sama Pak Budiono waktu itu setelah krisis 98. Dan sejak menggunakan angka batas ini angka batas yang dianggap angka aman gitu. Jadi tidak hanya digunakan oleh Indonesia, tapi juga digunakan oleh banyak pihak di seluruh dunia. Jika angka yang dianggap aman 3% defisit terhadap GDP ini dilewati, ini dianggap bahwa resiko semakin besar. Dan kalau resiko semakin besar, ya pastinya resiko investasi menjadi semakin besar buat mereka. Oke, dan itu yang jadi indikator pertimbangan investor ya, terutama dari asing ini. Berarti sebenarnya kalau dari perspektif investor, keresahan apa lagi sih sekarang yang mungkin juga ingin disampaikan gitu? Kalau saya membaca berita ya, dari berita-berita yang saya lihat, seperti contohnya surat dari Kamar Dagang China, mungkin lebih ke arah kepastian regulasi, kepastian hukum atau peraturan. Hal ini umum sebenarnya, bukan cuma di Indonesia, di negara manapun. Yang namanya investor pebisnis, mereka tidak suka dengan ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu merupakan risiko yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa diukur. Mereka suka dengan numbers. Jika proyeksinya bagus, maka itu akan bagus buat mereka. Tapi jika tidak bisa diproyeksi, itu menjadi satu risiko bisnis buat mereka gitu. Jadi risiko bisnis dan investasi, pastinya orang berinvestasi mau untung, lebih bisa terprediksi. Oke, dan itu juga akhirnya membuat sekarang itu tuh sebenarnya investor lebih sensitif dengan faktor-faktor regulasi, kepastian, dan juga secara psikologis, sentimen psikologisnya gitu ya, Mbak Ellen. Iya, Selain memikirkan fundamentalnya itu sendiri. iya, iya. Jadi fundamental itu pun juga termasuk kepastian hukum itu juga gitu, hukum dan regulasi gitu. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, tapi berlaku umum di seluruh dunia. Mereka berharap. Oke, baik. Nah, kalau gitu dalam situasi seperti ini, untuk para retail, strateginya apa kalau gitu, Mbak Ellen? Em, pastinya mengalokasikan investasinya ke investasi yang low risk dulu, yaitu cash dan setara cash. Seperti contohnya mungkin deposito, RDPU, jangan panik, diversifikasi investasi yang lebih low risk, safe haven, dan mungkin ya belajar supaya tidak terburu-buru ya. Jadi setiap hari kalau masih nanya stock picknya apa, watchlistnya apa, mungkin tahan diri dulu. Investasi jangka panjang sebenarnya sekarang banyak saham yang secara fundamental valuasinya tuh sudah sangat murah. Tapi hati-hati dengan value trap, artinya valuasi murah masih bisa turun, masih bisa lebih murah lagi. Dan jangan sampai modal Anda habis hanya karena serok-serok. Gitu ya. Jadi di balik kata serok itu tersimpan makna belanja orang. Itu yang teman-teman harus perhatikan dan gunakan modal Anda dengan bijaksana. Sepengamatan saya, orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang sangat berhasil, itu mereka sangat sabar sekali dan bermain untuk jangka panjang. Jadi sekalipun Anda trading, itu juga tidak terburu-buru, time horizon untuk trading juga lebih panjang. Maksudnya tidak terburu-buru untuk cuan jangka pendek atau naga-naga cacing-cacing gitu. Jadi bersabar aja. Yang namanya musim, ada musim panas, musim dingin. Kali ini Indonesia, khusus Indonesia lagi musim dingin, lagi winter. Biasanya kalau winter, orang-orang beristirahat dan mengasah tapak. Karena tapak tidak selalu, kalau dipakai terus pada musim panas, nanti tapaknya tumpul juga. Jadi sekarang waktunya mengasah tapak. Oke, kalau begitu meskipun di tengah situasi saat ini, sektor yang masih bisa memberikan peluang seperti apa? Berhati-hati ya ketika kita bicara sektor yang masih memberikan peluang. Pastinya sektor yang ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang dapat angin segar dari kebijakan pemerintah seperti contohnya CPO yang ada sentimen B50 katanya akan segera dilaksanakan di pertengahan tahun ini. Dan kemudian sektor yang banyak ekspor seperti contohnya batu bara dan juga nikel. Namun demikian, ini bukan satu rekomendasi saham, tetap harus
waspada dengan money management karena sektor-sektor tersebut bukan berarti tidak ada sentimen negatif. Kebijakan yang saat ini lagi kita perhatikan, waktu itu dibilang royalty minerba naik ya. Dan saya percaya ini mungkin salah satu cara untuk menjaga supaya postur APBN defisitnya tidak melebar juga supaya penerimaan negara bertambah. Namun saat ini kebijakannya masih belum ada kepastian, jadi masih ditunda, kata Pak Bahlil masih ditunda pada tanggal 11 Mei kalau nggak salah beliau menunda itu, dan sekarang masih wait and see. Jadi tiga sektor itu banyak eksplor yang semestinya kalau dari pelemahan nilai tukar rupiah mungkin ada tantangan tapi ada keuntungannya juga. Cuman ada tantangan lain dari sisi peraturan dan berbagai macam hal yang mesti diperhatikan. Baik, dan ada indikator yang juga perlu diperhatikan oleh retail nggak sih dalam membaca arah IHSG beberapa minggu ke depan nih? Karena kan kita juga masih menanti di bulan Juni ya ada status yang akan diumumkan oleh MSCI juga gitu. Kalau dari saya pribadi, indikator yang paling penting karena ini yang paling ditunggu oleh investor asing, eh, defisit APBN terhadap GDP itu indikator nomor satu, indikator makro nomor satu. Jadi kita mengikuti ikan besar itu mereka menggunakan angka itu, dan angka itu muncul kalau saya nggak salah di awal tahun 2027 untuk hasil 2026 ini. Jadi setelah bulan Juni mungkin badai MSCI dan FTSE sudah, harapannya ya, saya harap nggak dimundurin lagi, sudah berlalu, tapi habis itu kita masih menghadapi ujian yang berikutnya. Dan itu menjadi tantangan yang sangat besar karena pemerintah saat ini, eh, saya percaya pemerintah beritikat baik ya untuk memberikan subsidi BBM support terhadap masyarakat, tapi di sisi lain itu juga menjadi beban buat APBN, mereka sedang kerja keras. Jadi kita tunggu saja sambil wait and see, sambil pada masa winter seperti ini kita membayar. Oke, jadi di masa winter seperti ini, dari pemerintah setidaknya terus menguatkan fundamentalnya, menciptakan sentimen-sentimen positif juga ya, lewat komunikasi dan juga setiap kebijakan serta keputusan-keputusannya. Kurang lebih seperti itu, atau ada lagi nggak sih Mbak yang perlu diperhatikan nih harapannya buat ke pemerintah? Dan dari kita sebagai masyarakat, kita dukung aja yang terbaik dengan doa. Oke, Ya, kita doa bersama ya. Tapi satu lagi nih, terakhir buat retail, ada pesan apa biar kita para retail ini tidak terjebak oleh rasa panik ya atau ketakutan di situasi seperti ini? sebenarnya terlepas dari penyebab kondisi saat ini apa, yang namanya krisis itu pasti terjadi dalam siklus finansial dan pasar saham, apapun penyebabnya. Badai ini akan berlalu. Jika kebijakan sudah diperbaiki, yang badai akan berlalu dan akan datang badai lagi yang lain berikutnya. Jadi yang paling penting buat kita sebagai investor, mau retail institution, nomor satu sebenarnya kita tahu mengantisipasi resiko dari awal sebelum kita naruh uang. Istilahnya, kita tidak akan rugi 1 M kalau kita taruhnya 500 juta. Itu dari awal kita masih harus sudah set berapa uang yang kita siap dengan risiko untuk kita berinvestasi di pasar saham, risiko sekitar 250%. Jadi mungkin dari situ kita bisa hitung uang ditaruh di situ berapa. Dan balik lagi ini lebih ke emotional intelligence atau emotional awareness, lebih dari sekedar hitung-hitungan potensial gain. Oke, jadi kita saling menguatkan dan menyemangati begitu ya Mbak Ellen ya. Kita kita Melakukan bergandeng tangan pencapaian gitu bareng-bareng. dari awal. Kalau sudah terlanjur rugi atau nyangkut dan belum melakukan perencanaan, ya nggak apa-apa. Ini uang sekolah. Dulu uang sekolah besar saya di 2008. Dan ya buat teman-teman yang sekarang baru mulai, dulu saya pernah mengalami hal yang sama di 2008, saya mulai 2007. Jadi menurut saya sih ini bagian dari perjalanan hidup kamu. Ya udah apa, pakai buat belajar aja. Bisa buat belajar. Yang terberat yang mana nih Mbak? Kalau dibandingin sama COVID, masa COVID, masa tahun 2008 sama ini? Mungkin kan langsung naik ya. Waktu itu Oh, oke. besar gitu.
2008 buat saya personal itu berat banget karena jatuhnya cepet banget, tapi naiknya juga cepat. Jadi kayak shocknya besar, tapi recovernya cepat. Kalau kali ini kayak lama banget gitu. Dari 2024 puncaknya saham-saham Big Banks dan rupiah paling bagus di 2024 sekitar kalau nggak salah September atau Oktober. Habis itu melemah dan berfluktuasi hingga sekarang mencapai bottom. Eh, saya masih percaya metode value investing, cuman jangan habisin duit gitu aja. Oke, kalau begitu pokoknya kita saling menyemangati dan menguatkan sambil melihat bagaimana adanya gebrakan atau sentimen-sentimen positif lainnya yang bisa diciptakan oleh Iya. pemangku kebijakan ataupun pemerintah ya, agar pasar modal kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ellen untuk insights-nya dan demikian perbincangan cuan kali ini. Sampai jumpa di topik lainnya.